pertama itu awal mulanya dari itu sebuah cita-cita ya. Cita-cita awalnya tuh pengen, karena dulu tuh dari pertama saya basicnya adalah dari komunikasi dan kebetulan di marketing juga dan di jurnalistik juga gitu. Nah karena marketing ini dunianya luas, terutama perdagangan ini, jadi saya mencoba untuk kayak, karena darah daging juga dari orang tua itu dagang, jadi kita mau nyoba usaha sendiri gitu. Kalau untuk planningnya ini sebenarnya rencananya udah 2 tahun yang lalu, udah direncanain sematang mungkin dari awal mula, dari mana sih makanan ini, dari gimana sih cara bikinnya, terus apa sih yang pertama harus disiapin. Itu tuh udah lama banget, dan alhamdulillah di tahun 2020 ini bisa dilaksanain gitu. Terutama tempat usaha, modal itu pertama disiapkan. Ya, gitu aja. Kalau misalnya dari rencana awal sampai sekarang sebenarnya berjalan sih udah hampir 50% berjalan dengan plan yang awal ya. Karena sebenarnya rencana awal itu pengennya makanan ini tuh jadi unik dan ramai. Cuman kenyataannya karena sekarang lagi pandemi juga ya, jadi susah juga sih orang-orangnya. Dan makanan ini tuh kayaknya masih langka di daerah sini, jadi orang tuh belum tahu jualnya apa sih gitu. Karena yang unik-unik ini jadi perhatian orang sih. Karena kalau kita sama, misalnya contoh kita boba ini kan emang lagi hype di kalangan anak muda atau di kalangan usahawan yang muda ya, pebaru. Itu tuh apa sih yang membedakannya dengan yang lain gitu. Kita harus punya ciri khas sendiri gitu. Jadi si Cikat ini tuh punya dagangan misalnya boba gitu. Bobanya ini tuh seperti ini. Nah karena kita jualnya ayam nih, karena kan hampir rata di daerah Puncak ini tuh ayamnya ayam fried chicken gitu ya. Nah kita bikin hal yang baru nih gitu. Cikat tuh kan ayam millet yang dikasih tepung, atau bisa disebut kayak kalau yang khasnya itu silin lah, makanan Taiwan gitu kan. Dan perjalanan Taiwan kita kita adopsi ke sini, bisa nggak sih kita berkembang di sini gitu. Kalau dibilang planningnya dari awal sampai akhir sampai sekarang, ya itu kayak tadi 50%, karena kita belum sampai, sebenarnya targetnya ini adalah bisa menggait atau 4 bulan awal ini ya seenggaknya bisa omset sampai jutaan lah ya. Tapi kenyataannya kan karena satu pandemi juga, kedua mungkin orang belum kenal dengan Cikat ini, jadi bisa disebut baru 50%-an lah. Karyawan sih karena kita kan baru mulai 4 bulan ya, baru lah gitu. Dan ini tuh karyawan baru 1, dan dia pun nggak sampai saat ini sih nggak pernah ada keluhan atau gimana ya, kayak komplain lah gitu. Tapi kebanyakan dia lebih kasih masukan gitu, dan syukurnya gitu bisa ngasih masukan, bisa ngasih input, dan outputnya kita juga bisa dapat lah gitu kan gitu. Enggak. Dan kalau misalnya ketemu kendala itu ya paling kita kasih SP ya, mungkin kayak ini nih kalau bisa terutama kebersihan, kalau bisa bersihin, terus kalau bisa makanannya rapi gitu sih. Nggak pernah ada komplain yang sampai keluhnya tuh sampai sepi ya gini-gini. Tapi alhamdulillah ya kita sama-sama berjuang lah sama gitu. Ya, lebih memotivasi gitu Ya ya, Kak? memotivasi ya gitu. Karena kan kalau evaluasi sih kita per bulan ya, selama 4 bulan ini sih kayaknya per bulan ya, belum sampai kayak misalnya ada kendala kadang-kadang ya di tengah-tengah nih, misalnya kita ada contohnya ada supir Grab atau Gojek yang terkendala nih, misalnya makanan lama ini dia marah-marah ngasih ini, ya itu kita evaluasi kenapa sih sampai telat apa kenapa gitu sih. Tapi terutama sih kalau evaluasi itu 4 bulan ya, 4 bulan ini saya 1 bulan ini omsetnya kan turun nih, kenapa bisa turun, karena hal-hal kayak gini. Oke, bulan depan kita perbaiki gitu. Misalnya contoh ini nih udah mulai pada bosan, coba kita cari menu baru atau kita cari promo-promo gitu ya, terutama promo-promo gitu. Dan mencari evaluasi yang dimana yang beli itu mudah buat saya dan kita bisa ngikutin teknologi ya, terutama kayak misalnya kita sekarang lagi zamannya QR code. Kita coba cari gimana sih cara
mendaftarkan pembayaran QR code itu. Kalau tadi balik lagi kayak tadi kan, misalnya gimana sih karena banyak saingan atau enggak? Ini kan usaha lumayan baru ya, karena kan orang asal yang di sini adalah ayam. Kebanyakan basican, makanya kita kasih hal baru, kayak ayam tilen yang dipenuhi gitu ya. Nah mungkin sama sama yang lain. Apa ciri khasnya lagi yang uniknya kita adalah di sini tuh nggak cuma ayamnya ini adalah bukan jadi makanan pokok ya atau kayak makanan nasi gitu ya, cuma jadi kayak cemilan gitu. Karena rata-rata kalau misalnya makanan pokok itu hampir rata sih semua akan jual gitu. Dan apa yang keunikan buat kita gitu, kita bisa bertahan di sini ya karena itu sendiri, karena kita beda sama yang lain. Terus Kak, gimana sih histori perjalanan bisnis kakak dari awal kakak bangun bisnis kakak sampai sekarang detik ini bertahan? Perjalanannya seperti ya, pertama itu kan ya itu dari pikiran usaha sebenarnya dari siapnya bang udah dipikirin selama 2 tahun ya. Yang mulai mau usaha apa sih, pertama tuh yang dipikirin usaha apa sih gitu ya. Pertama cari dulu apa sih ayam itu, ayam pilet apa, ayam cikat ini tuh apa sih, ayam pilet atau ayam cilin itu. Cilin ini tuh kayak gimana sih, terus observasi apa ini, terus mulai kumpulin modal, terus cari tempat. Kebetulan alhamdulillah tempatnya ini dari tempat tempat usaha sendiri ya, jadi nggak perlu lagi pusing gimana ininya, terus mulai membangun apa sih, mau gimana konsepnya, mau mulai gerobakan atau mau lebih modern atau mau tradisional. Gerobaknya yang tradisional atau modern gitu ya, kayak misalnya mau ikutin perkembangan zaman gitu bisa gitu. Jadi seharusnya kayak gitu aja sih, sampai akhirnya di tahun ini ya terlaksana gitu ya. Dan coba berkembang terus istilahnya, nggak cuma stuck di satu tempat. Oke guys, jadi itu histori perjalanan bisnis dari ini ya guys.